Bicara agama mungkin berkeyakinan. harusnya kalau kita bicara agama udah pasti dukung Palestina nih. Misalnya Nusantara nenek moyang gitu ya. Nenek moyang. Kayak terlalu ngapresiasi orang luar tadi. Oh iya. Itu menurut gua agak kurang. Tapi lu pernah nggak sih kayak gitu? Udah lama kita nggak ngumpul ya. Iya. Salam-salam amat. Duh, kayaknya gini nih, gue tuh pengen ngebahas inilah geopolitik. Kan yang namanya geopolitik itu ibarat apa ya, kayak sistem-sistem politik tapi antar negara. Nah itu menurut orang apa sih yang jadi penyebab adanya kayak gituan? Faktor-faktornya lah. Faktor. Bener banyak ya, kayak faktor agama gitu, kayak perbedaan agama. Kayak yang paling deket ini sih, apa namanya, Palestina Yang sama Israel masuk gak itu? masuk, antar negara juga. Terus etnis, kayak apa itu yang Ukraina itu? Oh, Rusia sama Ukraina. Apa lagi ya? Nggak, di Indo juga. Kalau di Indo tuh kayak mana? Faktor bahasa nggak sih? Bisa, karena beragam. Berarti lebih ke perang-perang gitu, Apanya? yang namanya geopolitik. Nggak harus perang sih. Apa ya? Apa sok? Apa sok? Geopolitik. Apa sok? Tapi lu paham banget deh geopolitik. Ya kan namanya geopolitik kan apa ya? Ngebahas politik tapi antar negara ya, luas cakupan antar wilayah. Berarti nggak apa terkunci apa ya? Di Indo doang. Iya. Nggak sebatas di wilayah tertentu gitu. Iya, itu cakupannya udah internasional. Kalau budaya? Ya itu tadi faktor-faktornya kan. Iya. Karena budaya dari setiap negara kan beda-beda pasti. Ini ada Juga contoh. mungkin gara-gara ya satu negara itu nggak bisa berdiri sama bergantung sama diri dia sendiri, kayak manusia gitu kan, harus minta bantuan orang lain, harus perlu bantuan orang lain. Itu juga negara kayak harus bisa bersosialisasi dengan negara lain. Oh iya, makanya itu ada yang namanya kerjasama politik ya kan. Iya. Ini ada contoh kayak bagaimana faktor sosial budaya tadi. Misalnya itu nilai-nilai Konfusianisme yang ada di Asia Timur. Di wilayah itu menekankan bagaimana harmoni sosial dan hierarki memengaruhi gaya kepemimpinan dan hubungan antar negara. Di mana tadi tuh? Di mana? Di Asia Timur. Asia Timur tuh berarti negara apa aja sih? Jepang, terus Korea, apalagi itu? Cina ya. Nah menurut gua geopolitik di Korea itu apa ya, menarik sih. Korea Utara sama Selatan. Ya. Itu menurut orang kayak mana? Mau nyampe kapan tuh kayak gitu terus? Itu belum berhenti kan perangnya? Belum, masih kayak selek-selekan aja sih masihan. Korea Utara, Korea Selatan. Korea Utaranya makin tertinggal. Iya, betul. Karena mereka Ya mungkin balik lagi sama pandangan setiap etnis atau setiap negara gitu ya. At least dalam satu negara juga pasti ada yang namanya perbedaan gitu. Ada yang condong ke kiri, ada yang condong ke kanan. Ya, gitu juga ya. ngaruh. Contoh kasusnya sama Korea itu. Ideologinya ya. Ya, ideologi. Itu yang buat dia mungkin ya nggak bisa nyatu gitu lah. Mungkin bisa sih nyatu, tapi mungkin ada perlu beberapa pendekatan segala macam untuk ya biar bisa menyatu lagi. Bisa nggak menyatu kira-kira? Mungkin bisa. Tapi prosesnya menurut gue butuhnya harus ada kontribusi dari negara lain karena juga. itu kan konteksnya satu
maksudnya Korea Utara itu sekarang udah beda negara kan sama Iya. Korea Selatan. Pasti beda tuh. Banyak juga kan orang masyarakatnya. Jadi ya setiap masyarakat pasti harus ada namanya pendekatan sama adaptasi ya. Tapi menurut gua karena pengaruh internasional juga ya. Korea Utara kan didekengan sama Rusia, Iya, betul. Korsel sama Amerika. Jadi Iya, betul. ya dua negaranya yang sebenarnya ngaruh sih. Yang Dua ngaruh negara banget. di belakangnya. Ya, ini sih sebenarnya kuncinya. Kuncinya ini aja. Ini aja kuncinya mah. Kalau ngomongin geopolitik. Sama aja kayak Indonesia sama siapa ya? Indonesia sama negara apa sih yang agak selek kan? Australia ya. Australia kadang kayak gitu. Ya Israel Palestina gitu juga nggak sih? Iya. Kayak Israel kan negara ini Barat, dekengannya blok kan, barat. Amerika lebih ke Israel. sedangkan Palestina kan negara-negara Asia. Rusia juga kayaknya lebih condong ke Palestina. Iya. Nah menurut lo orang nih, negara Arab kenapa nggak berani gituin Israel? Kayak kayak setengah-setengah. Ayo. Iya sih itu juga jadi pertanyaan terbesar sih. Gimana menurut lo orang? Faktor agama, Kalau kita bicara agama mungkin faktor keyakinan. harusnya kalau kita bicara agama udah pasti dukung Palestina nih, ya kan? Tapi kok ternyata enggak tuh, ya kan? Masih kayak apa ya? Dibilang dukung Palestina dukung, tapi masih terbuka dengan Israel juga, kayak Arab segala macam kecuali Iran. Mungkin faktor pertamanya gara-gara ketergantungan politik atau ketergantungan kayak hubungan kayak ekonomi atau segala macam gitu. Juga mungkin gara-gara faktor yang membelakangi Israel itu sendiri, kayak dia kan ada dekengannya nih Amerika, jadi segan segala macam negara Arab. Mungkin lebih ke pemerintahannya sih. Kalau rakyatnya sih kayaknya ya peduli lah pastilah. Lebih ke Palestina. Nah, lebih ke Palestina. Ya, mungkin ya pemerintahannya nggak mau terlalu gegabah dalam melakukan sesuatu gitu. Takutnya nanti justru negara dia malah yang lebih dapat masalah. Ada kepentingan. Ya, kepentingan yang Elit global. Elit global. Elit global. ya Nah itu gimana tuh? Menurut kalian siapa elit global? Ketua Elit global sebenarnya itu Indonesia. ketua Waduh, dalam Indonesia. Kenapa tuh Indonesia? Kenapa? Karena ada di Sunda. salah. Pak Deddy pernah menerangkan. Oh ya gimana tuh gimana? Sebenarnya Amerika yang kita kendalikan ini sebenarnya. Tapi nanti tunggu aja. Loh, Ada waktunya gitu. Ada waktunya. Tunggu tanggal main ya. Tunggu tanggal main. Elit global, elit global. Terus kalau bicara tentang apa ya sosial budaya, gua tuh lebih apa yang kayak tertarik kayak Indonesia sama Malaysia tuh. Kan kita pernah ribut tuh, atau masih lah ribut karena perihal sosial budaya kan. Ini diklaim punya Malaysia, ini diklaim punya Malaysia. Contohnya kayak adat-adat apa batik, Minang segala macem lah. Kan itu masuknya geopolitik juga. Menurut orang kenapa sih Malaysia seklaim itu dengan Indonesia? Apa emang karena miskin budaya? Bisa jadi kan? Ya, kalau menurut gua sih gara-gara dulu itu kan Malaysia juga kan pernah nyatu kan sama Indonesia dalam sebuah Nusantara. Iya pernah. Jadi mungkin ada beberapa kesamaan gitu dalam bahasa atau budaya kan dari Malaysia dan Indonesia gitu. Juga gara-gara Indonesia ini kan juga banyak budayanya gitu kan. Jadi ya sama-sama gitu kan. Bahkan di Indonesia ada juga kan daerah yang full bahasanya pakai bahasa Melayu gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin gara-gara hal itu dia orang bisa ngaklaim. Ya tapi kan nggak sembarangan ngeklaim. Iya. Harusnya. Berarti kalau gitu ada kesalahpahaman nggak sih sama cerita luhur masalah yang klaim itu? Kayak misalnya orang dulu itu
barang yang diklaim itu lebih banyak di Malai gitu. Jadinya itu sebenarnya mungkin dari Indo. Ya. Cuman karena kebanyakan di Malai orang dulu makainya mungkin. Alhasil diklaim Malai. Nganggap punya mereka. Berarti itu asetnya Indo, barangkali emang punya Indo. Tapi gara-gara orang Indo ke Malai gitu. Apa gimana? Mungkin gara-gara punya nenek moyang yang sama juga mungkin. Mungkin. Apa kayak emang misalnya Nusantara nenek moyang gitu ya? Nenek moyang itu Nusantara gitu. Aduh. Terus. Tapi kayak dari punya keturunan gitu. Iya. Gini. Dia turun temurun gitu. Ya, Mungkin jadinya gara-gara Indonesia juga terlalu lambatnya klaimnya. Nah ya itu. males ini masalahnya itu males. Masalahnya Yang telat apa itu namanya? Lupa lagi gua ada baru-baru ini. Siapa sih? Pak siapa? Yang Pak ini Pak Hah? hak paten. Hak paten tempe. pulau yang banyak ininya. Yang direbut itu. Nah, Minyak. itu. Indonesia Telat nganggep Bukan yang dijual. Telat mempaten. itu mah Malaysia geng. yang dijual satu lubang doang ya. Beda lagi dong. Ya menurut gua pemerintah Indonesia itu ngerasa punya budaya tapi nggak ngerasa buat ngepatenkan itu sih menurut gua. Jadi ketika udah mau diklaim sama orang lain baru marah-marah. Iya. Baru marah-marah. Anehnya itu sih menurut gua. Harusnya langsung dilegalkan. Bukan sponsor. Itu Oh iya. kayak faktor utamanya itu. Ya karena emang agak-agak malesan pemerintah Indonesia nya. Gimana itu solusinya gimana? Biar masalah itu Iya, biar nggak apa-apa diklaim terus. Kalau Gue ya dari anak mudanya nggak sih sekarang yang mungkin tingkat kesadarannya lebih tinggi mungkin ya, karena kalau dari orang-orang tua dulu kan, kalau sekarang kan orang-orang kayak yang lebih tua itu kan ya udah gitu kan, biarin aja. Kecuali dalam ya mungkin ada dalam pemerintahan dan segala macam. Ya itu sih pemuda ya, kesadaran pemuda itu. pemudanya berarti yang harus lebih gerak gitu. Ya, ya kan Kenapa? pemuda juga kan kayak bisa sih nge-research itu kan. Sekarang ada teknologi nih yang bisa memperluas jangkauan segala macam. Jadi ujung-ujungnya adalah pemuda. Ya. Gitu. Nah, Pernah nggak sih ngerasa kayak apa sih dikit-dikit muda? Ya. Terus fungsi yang tua-tua sebagai pejabat itu apa dong? Korupsi. Iya. Iya lagi. Aduh. Ya sebenarnya gue juga nggak bisa terlalu jawab dengan Iya, yakin ya. Tapi ya mungkin yang tua itu memiliki ekspektasi yang lebih tinggi kepada pemuda gitu kan. Karena ya orang tua sekarang ya geraknya juga agak terbatas gitu kan. Apalagi dengan era globalisasi yang memungkinkan teknologi semakin maju gini ya. Jadi ya bisa dibilang tingkat adaptasinya lebih tinggi lah pemuda gitu dari orang tua. Walaupun orang tua juga mungkin ya ada beberapa yang adaptasinya masih tinggi gitu. Itu sih menurut gue. Pikirannya lebih terbuka aja lah gitu. Kalau pemuda. Mungkin ya. Dari tadi kita ngomongin masalah terus masalah. Geopolitik ini pasti kan kita sebagai pemuda ada peluangnya gitu. Iya. Ya apa tuh peluang? Gimana tuh peluangnya? Bingung. Saya sendiri bingung. Dari tadi kita bahas masalah terus. Coba peluangnya dulu yang kita bahas. Kalau menurut gua karena kita itu kompleks ya, banyak ya. Harusnya bisa dimanfaatin lah buat kerjasama dengan negara lain. Kayak kita kan punya banyak budaya. Kenapa kita nggak bisa mempromosikan budaya itu sampai ke luar negeri? Mungkin udah, tapi nggak tertanam. Iya. Contoh itu kayak semisal kalau dari yang lain dari Tahiti misalkan. Orang ngedenger Tahiti udah pasti Thailand ini pasti. Nah, coba kalau ngedenger apa? Indoti. Nggak ada Indoti. Nggak ada Indoti. Misal kita bawa Sariwangi misalkan, atau mungkin permen kopi lah yang udah ke luar negeri. Mungkin nggak ngeh. Itu dari mananya ya kan. Jadi usaha kita buat nanem bahwasannya kita itu ada di luar negeri itu menurut gua kurang. Terus
padahal itu peluang ya, karena kita tuh di mana-mana ada, diasporanya banyak, TKW TKI banyak. Terus kedua, dari kita juga terlalu inferior sama orang bule. Ya, kayak mendewakan. terlalu puja. Contohnya di YouTube itu. Berarti YouTube I Love Indonesia, Jadi gue itu cukup bener. I Love Indomie. Ya, I love gitu kan. viewer langsung naik. Naik kan. Ya, Kayak orang Korea. serendah itu tah kita itu di hadapan mereka itu, kayak wih orang bule nih muji kita, padahal mah ya orang bule juga ada yang bodoh kok ibaratnya. Iya. Nah itu menurut gua harusnya kita punya daya masyarakat yang besar, apalagi netizennya luar biasa ya kan, pengaruh sosial media itu luar biasa banget lah. Harusnya jangan nunjukin kalau kita tuh gampang dipengaruhin, dibodohin. Itu malah kayak ngasih kelemahan kita. Iya, harusnya kita yang bisa membuat mereka ini ke kita, buat nonton kita lah ibarat. Ini mah dikasih clickbait dikit tentang Indonesia langsung rame. Padahal mereka tuh kalau di negaranya bukan apa-apa, bukan siapa. Bukan siapa. Kayak Nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Menurut gue itu Pengen dapat duit di Indonesia aja. Indonesia aja ya. Pengen dapat kerjaan. Udah mulai tahu cara dapat viewer. Menurut gue itu sih harusnya dimanfaatkan di situ sih. Iya. Bang klik. Mungkin kalau contoh kayak Tahiti gitu mungkin udah ada kayak Indomie gitu ya. Oh iya, Indomie salah satunya. Salah satunya Indomie. Yang udah tuh internasional. Tapi menurut gua kalau dibandingin sama Thailand kita kalah segala aspek. Juga kan Tahiti, teh di Thailand tuh kayaknya kalau di Indonesia lebih banyak kan macam-macam teh di Iya, Indonesia daripada banyak sebenarnya. Thailand. Malah lebih enak teh Kayak Indonesia. kayak kopi Teh juga. tawar aja udah enak di Indonesia. Iya. Apalagi ke Teh tawar Iya gratis lagi ah. obat segala penyakit. Sakit apa? Sakit perut. Teh tawar. Teh Sakit tawar. kepala. Teh hangat. Pingsan teh tawar. minum teh dulu. Bahkan ada suatu brand yang ininya slogannya apapun makanannya Minumnya teh. teh. Sebenarnya bisa itu sebenarnya. Bisa tur, Cok. Sebenarnya bisa itu. Berpromosi. Produk mana itu? Masih bahas tentang ini kita, geopolitik. Aduh, udah sore tapi Boleh sih. gimana nih? Masih mau lanjut? Lanjut atau Kita gimana gimana? Ya, Atau ada topik yang orang pikir kayaknya perlu dibahas? iya. Contoh kayak apa ya? Kalau internasional Indonesia ini apa yang kurang kira? Seni, Seni. musik. musik, kita musik kalah. Ya, musik. Enggak sih, pikir gue gini aja, kenapa sih Indonesia ini nggak bisa bersaing sama negara-negara luar sana secara utuh? Apa ya, negara maju lah emang ya sih, ibaratnya kayak nanggung banget. Pernah nggak sih kepikiran kayak ada negara yang emang ngehambat kita buat maju? Negara yang ngehambat. Iya, jangan sampai nih lo maju nih, mati kita orang. Ya. Emas ada, laut ada, segala macam ada. Ya, pernah kepikiran. Pernah kepikiran nggak gitu? Ada. Ya pernah sih. Ya, pikirannya ya elit global tadi. Iya kan? Pernah nggak kayak gitu mikir? Sebenarnya kita ini bisa, semua bisa gitu tuh, ngapa-ngapain bisa sebenarnya. Walaupun mungkin hasilnya nggak wah banget. Iya. Tapi kok kayaknya gini-gini aja, stuck aja. Gitu. Kayak contohnya jangan jauh-jauh lah, Lampung aja yang memiliki banyak sekali pantai gitu, banyak sekali peluang-peluang pariwisatanya, bahkan mungkin bisa menyamai Bali atau Ya. lebih dari Bali. Itu ya gitu. Menurut gua kok di Lampung kenapa pantainya nggak sewah Bali, karena orang-orangnya nggak bisa kelola. Nah, Iya. Dikit-dikit dari duit. ya betul. Ya pengalaman sih kalau ini. Tadi gue pernah kepikiran negara ini
ada suatu negara yang menghambat kita buat maju gitu, bukannya sok-sokan Allah emang lo nya aja nggak pengen maju. Iya. Ya mungkin gitu juga iya, tapi ada negara lain yang emang menghambat kita buat maju, nggak kepengen kita maju gitu. Kenapa? Takut kesaingin. Pasti Kita ada semua. Berarti potensi kita gede banget dong. kita ada semua. Gua mikirnya Gas. Cina. Waduh, kenapa ini nyebut Kenapa nama Cina? sendiri? Kenapa? Karena Ya nggak apa-apa lah, karena mayoritas Cina. kan asumsi. Mungkin gara-gara orang-orang pebisnis Cina itu banyak yang masuk ke Indonesia gitu kan. Bahkan mungkin mayoritas mungkin ya pebisnis-bisnisnya itu ya masarin produknya apa, ngekspor ya, ekspor kan? Ekspor. Apa? Ya, Ekspor produk-produknya ke Indonesia gitu. Nah, kenapa kita nggak boleh maju? Karena kalau kita maju, otomatis produk Cina ini nggak kita pakai lagi kan? Karena Iya. kita cinta produk sama Indonesia. Ya, Nah, otomatis pedagang bisnisnya jadi ini kan kurang pemasukan, kurang ya pemasukan di orang, terus tuh apa, masukan dan peluang bisnis itu kan. Nah jadinya ya Indonesia nggak boleh maju, biar aja stuck di sini. tapi kan Amerika juga sama kayak gitu, ngejual produk mereka juga Amerika. Kalau ngomongin negara yang satu doang, gimana tuh? Ini yang masalah di Papua itu Yang di isunya Amerika juga ya, juga. Terlibat. Nah, dulu juga katanya yang bantu apa? Yang bantu Indonesia buat dapetin Papua itu juga Amerika. ya kalau setahu gue sejarahnya itu Yang Papua kan nggak mau sama Indonesia atau konflik Iya. lah. itu ada Belandanya masih ada. Iya, ada Belandanya. Indonesia pengen Papua, dibantu sama Amerika, tapi Amerika mau emasnya Freeport buat Amerika. Setahu gua gitu, simpelnya gitu. Jadi ada deal-dealan di baliknya sih. Gua bantuin Papua biar balik ke Indonesia, tapi lu kasih emas Papua ke gua Amerika. Makanya Freeport dari berpuluh-puluh tahun sampai sekarang. Itu. Terus kalau gue ngerasa ya di Papua itu emang dimatiin potensinya, biar nggak maju, biar nggak gampang lawan. Iya. Makanya akses pendidikannya Iya. Bayangin kalau anak Papua pinter semua, ya udah itu emas anak Papua semua yang ngelola. Bisa jadi negara sendiri. Iya, jelas. sekarang aja walaupun nggak itu bisa mereka. Nah itu yang ditakutkan mungkin kalau asumsi gue sama Amerika segala macam. Iya. Takut hilang emas. Menurut gue kayak gitu sih. Berarti ada dua kubu yang gede yang mau ngikutin Indonesia. Iya, Asumsi kita. kayak gitu sih menurut gue ya. Bukannya kita kepedean sih ya. Iya juga. Tahu-tahu ya nggak ada ini maksud tahu. Ya lagi-lagi dari ini aja ya, kesadaran diri aja sendiri kayak gimana cara kita majuin Indonesia sama gimana. Ya mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil dulu gitu, baru hal-hal yang besar. Dibalik lagi ke kesadaran masyarakat untuk Ya. Mm-mm. Sama ya nggak usah ngelakuin hal-hal yang useless gitu, nggak berguna gitu. Contohnya, Nggak penting. contohnya, contohnya. Gimana ya? Ya kayak terlalu ngapresiasi orang luar tadi. Oh iya. Itu menurut gua In- agak dikurangi. Tapi lu pernah nggak sih kayak gitu? Eh, Kalau gua akuin pernah ya, minimal gua komen kayak bener-bener Indonesia di situ. ya pernah sih. Pernah kan? Atau ada Indonesia coy gitu. Iya, pernah. Ya gua akuin gua kadang ngerasa kayak gila.
Alan Walker bikin koplo gitu kan. Iya. Padahal emang tujuannya narik ini kita. Mr. Beast ke Indonesia. Apalagi dulu yang pernah ya. Kayak gitu amat sih. Gue juga baru nyadar. Cuman menurut orang itu tuh sepenuhnya salah apa enggak sih? Mungkin kan ada orang yang ngomong gitu gara-gara dia bangga gitu kan sama Indonesia atau ya jiwa warga negaraannya tinggi gitu kan, makanya dia mengapresiasi hal tersebut. Itu sebetulnya ada benernya apa memang salah gitu? Menurut gua kalau sekedar apresiasi ya oke. Iya. Tapi kalau overuse ya itu udah beda lagi tujuannya. Ya udah buat bisnis dia. Terus responnya dari kita juga berlebihan sih. Harusnya nyadar sih harusnya menurut gua. Pokoknya kita jangan sampai kemakan sama tujuan mereka gitu. Iya. Tujuan mereka emang mancing kita buat wah gini gitu. Pokoknya ya udah santai aja lah gitu. Dan berlebihan ya. Iya. Yang berlebihan nggak baik. Ya emang kayak gitu kita jadi ini gampang gampang dibawa sana kemari lah negara ini jadinya dipengaruhi ya terlalu gampang. Yang ke Gua pernah dapat omongan gini, cara menghancurkan negara ini gampang, nggak perlu perang, masukin aja isu-isu agama, isu-isu pakai suku-suku agama, udah ribut sendiri. Iya itu sama aja kayak dulu adu domba. Iya kan, iya David Impera itu udah gampang gitu doang, nggak perlu bawa militer, jual lah isu agama, misal si presidennya komunis, dah ribut-ribut mereka. jadiin aja presiden yang non muslim. Ribut-ribut gitu, udah Ahok jadi presiden pasti ribut. ribut-ribut situ, gampang ngancurin negara ini sebenarnya. Iya. Kembali ke kesadaran kita aja. Berarti kita emang masyarakatnya tuh harus Diberi kesadaran. ditumbuh ditanamkan lah gitu rasa apa ya namanya Nasionalisme. ya patriotisme apa ya Ayo. Ya itulah pokoknya kurang Ya lebih itulah. sama lah nasionalisme sama patriotisme. Membela negara. Pokoknya Ya. cinta Indonesia. Tanah air. Jangan lupa dukung tanggal 10 Mei Indonesia lawan Guinea. Tanggal 9. Tanggal 9. Oke, dukung ya. Demi Olimpiade ya. Iya. Kalau nggak dukung Pertandingan apa itu? playoff Olimpiade. Oh, playoff. Kalau nggak dukung kalian pergi aja. Perlu dipertanyakan kewarganegaraan. Dipertanyakan kewarganegaraan. Besok berangkat pagi harus. Kalau bisa nggak tidur. Jadi Aduh. kalau yang menang kemana itu? Ke Paris. Kemarin soal Olimpiade, lolos Olimpiade. Tapi berat, menurut gua berat. Berat. Menurut Ini gua lebih beratan kita gue. ngomongin bola nih. Ayo kita ngomongin bola nih. Biar mereka aja. Menurut gua beratan Guinea ini daripada si Irak. Jelas. Kemarin itu ya lawan Irak itu gampang. Gampang maksudnya. Cuma kitanya sendiri aja yang egois. Cara main Gua jelek. mereka tuh keren pas di tengahnya gitu. Tapi pas sudah mau masuk ini apa sih Depan. namanya? Daerah lawan dekat gawang itu kayak Bukan nonton tadi. apa ya? Lu nonton. Enggak. Nonton. Jadi intinya Nonton highlight-nya nanti ya. Indonesia. Nonton highlight ya. Iya kayak Jerome. Itu tuh kepaksa dan ya. Tetap menang si Irak. Coba kalau nggak dipaksa. Malah kalah lawan Irak lah. Kayak di depan mata Olimpiade itu. Lawan Ya apa gue. kita tuh balik lagi tadi kita tuh harus tetap mendukung. Iya sih, tapi kan yang menghujat banyak. Iya. Ya, gitu. Menang dukung kalah. Kalah nyalain Hujat. wasit. Menang dukung kalah nyalain wasit. Iya, padahal mah emang jelek mainnya. Report wasitnya ya. Bukan Report. wasit. Padahal wasitnya dari Cina. Cina itu nggak main IG. Iya, bener. Cina. Cina, Yang yang waktu buat- lawan Uzbek. Yang buat kayaknya orang Indonesia. Iya. Yang dari pas Qatar itu juga. Ya. Nah itu gue mikir, segoblok itu tah kita, Iya. literasi kita itu. Oh, Sumpah ya kita
ya introspeksi lah, tapi emang segoblok itu kita ini literasinya kayak nyerang akun IG wasit ya kan. Tapi ternyata alamatnya dari Indonesia, salah lapak, atau nyerang apa waktu itu ya, pokoknya entahlah namanya sama, artis diserang malahan Sandra Dewi ya, diserang kayak Mereka ini alasannya juga alasan konyolnya nih, mereka nyerang IG itu ya biarin lah, walaupun fake juga walaupun palsu, yang penting kita orang ini ada kepedulian. ya gitu doang ya kan. Itu Apa coba, gak jelas, padahal mereka tuh komen tuh kayak dikit-dikit serang, dikit-dikit cari info IG-nya. Ya sama aja kayak misalkan ada postingan kayak di suatu sosmed kayak dia nyantumin suatu musik nih. Ya. Dari judulnya tuh di story. Iya. Masih nanya di kolom komentar. Itu juga kalau ada konten film. Iya, Ada judulnya apa ya? Menurut gue itu masuknya juga ke ini sih, ke budaya. budaya males baca. Iya. NC-nya mana nih? Iya kan, budaya males baca. Aduh. Ini menurut gua ngeri banget sih. Ntar jadi apa negara ini? Bener aja gua mah. Indonesia cemas 2045. Oke, udah gimana? Ya, udah kira-kira gitu lah. Oke, udah ya setengah jam kita ngoceh-ngoceh, diskusi santai lah, santai dan nggak usah serius-serius benar. Iya. Mungkin ya. dan semoga berisi. Ya. Semoga ada isi yang nonton Iya. kuat sampai Iya. akhir. Seru kok ini. Ntar Walaupun diposting ke cringe YouTube. ya, maafkan. Ya walaupun cringe. Jadi intinya adalah yang namanya dunia internasional ada pergelutan apa pergelutan sih? Pergejolakan, perseteruan lah itulah kaitannya dengan geopolitik. Tapi memang benar tadi nggak semua itu tentang masalah, ada peluang-peluang. Nah kita sebagai anak muda ya harusnya bisa manfaatin itu, bukan malah justru inferior. Nah itulah. Terus jangan lupa rajin baca dah aja. Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih.